mungkin tadi itu yang importnya kan import yang ini nih, Bisa yang Kak, importnya sudah. yang di udah aman ya, yang mahasiswa view-nya udah. Yang di satunya sudah bisa. Nah, bagi yang sudah aman coba di run file dulu. Nah, kalau tampilan pertama kali dia isi inputannya kosong semua, kemudian tombol tambahnya aja yang aktif, ubah hapusnya udah nggak aktif lagi. Lalu datanya kalau sudah ada itu muncul, tapi kalau misalkan belum ada, ya minimal dia tidak ada merah di bawah sini. Kemudian ID NPM nama lengkap kode itu udah muncul. Gimana? Aman sampai sini? Ada masalah? Yang ada masalah silakan dikirim lagi ke grup ya. Ya kita cek sama-sama salahnya apa. Coba di run file ya. Pastikan build sukses di sini. Nggak build sukses sih, tapi nggak ada merah gitu ya. Di bagian outputnya udah nggak ada merah lagi. Kemudian eh, tampilannya ya seperti ini. Jadi tombol tambahnya yang aktif, ubah hapus sudah nggak aktif lagi. Karena tadi kita atur di bersih ya. Nah, kalau untuk mencek berhasil atau tidak datanya muncul, coba diisi manual dulu ya. Coba diisi manual dulu datanya. Kalau sudah, coba jalankan lagi japanya. Isi manual dulu di MySQL-nya nih. Insert, into gitu ya. Insert, into mahasiswa, values, nilainya. ID-nya kita kosongkan karena auto increment. Lalu NPM-nya bebas. Lalu namanya Jeli. Lalu prodinya sistem informasi. Ya, ini. Datanya udah tambah masuk satu. Coba kita refresh, jalankan lagi. One file. Nah, ini udah masuk ya, udah muncul di bawah sini nih jalinya. Sambil dicek punya kalian, isi data dulu sebagai sampel, apakah tampil datanya jalan atau tidak. Tidak, gimana? Sip, ada yang mau masalah? Sambil dicek dengan mengisi data satu baris. Lalu coba jalankan, tampil datanya apakah sudah muncul atau belum. Kalau ada merah, silakan dipoto sama kayak punya Aulia Rahman dan dia. Dipoto pesan merahnya di sini. Biar ketahuan salahnya apa. Jadi dari pesan yang Salahnya diberikan sama itu kayak anu Pak. database sudah diolah tadi Database sudah bulat database-nya. Pak atau udah basah Pak? Sudah kan? Belum kok nih. So databases nih, coba cek. Database-nya sudah ada lah. Database yang digunakan tadi kan Praktikum Japa nih, Iya. nama database-nya. Iya. Praktikum underscore Japa. Di dalamnya ada table. Nah, Eh, Coba mungkin foto dulu Hadian apa pesan salahnya. Ini agak bisa beda-beda salahnya. sama Pak Bisa yang sama kayak si Dandi juga tidak diketahui database merahnya kah? banyak benar. Yang merah. Beda-beda pesan salahnya biasanya tuh emang cuma isinya bisa beda-beda isinya. Jadi nanti tergantung salahnya apa, bisa nama tabelnya kah yang salah atau nama kolom koneksinya kah gagal, bisa aja macam-macam di sini. Tidak mesti dia emang merah semua sih salahnya. Nanti tinggal dibaca pesan salahnya apa. Jadi kita Tuh. fokus pada baris pertama ini nih. Oh Jadi ya. kalau kalian nanti Tuh. lihat pesan salah, itu fokus pada baris Oh, yang diperhatikan salahnya apa gitu ya. Nanti harusnya udah ketahuan gitu. using password Punya apa. Nah, turutnya mungkin
kecil harusnya dia bukan kapital R-nya, rootnya. Yang Coba cek koneksi punya Mahdian gak sih? Mahdian, di coba koneksi koneksinya Java, seperti Pak. apa? Koneksinya. Di koneksi Java, Iya, Pak. koneksi Japanya apakah rootnya kapital? Ini jadi huruf kecil harusnya. Ya, ya passwordnya dikosongkan tadi. Oh, R-nya Ya, halus. Pak, rootnya R-nya kecil, kemudian passwordnya kosong harusnya. Coba kan. Nah, ini udah dua pesan salah gitu. Jadi mudah aja kita memperbaiki mengetahui pesan salahnya di mana. Nah, bisa, Ini kan, Pak. oke, aman ya, alhamdulillah. Ya. Jadi ini yang lain juga sama nih. Jadi kalau misalkan ketemu spot ini kasusnya, coba dibaca baris pertama aja ya. Sys the need for user root itu udah ketahuan gitu ya. Usernya rootnya kapital, kan awam jarang pakai kapital, dia huruf kecil. Jadi nanti beda-beda pesan salahnya, tidak mesti sama semua. Jadi baca dulu apa salahnya, nah, baru kita cek gitu codingnya. Isi tabel saya nggak ada, Ya, Pak. gimana? Isi, Apa isi tadi? tabel saya nggak ada, Pak. Sudah diisi Sudah datanya nggak? ganti satu. Ada Nggak merahnya kan? ada. Nggak ada. Oh, Nggak ada layarnya merahnya. ketinggalan gitu, Pak. Oh ya. Tadi mau copy di Telegram lah. Copy Tadi ada perbaikan sedikit di bagian sini yang di add row-nya. Itu ada diganti tadi. yang di mana? Sudah itu sudah. Sudah ya. Apa ya salahnya? Nggak ada merahnya ya? Nggak ada, Pak. Tampil tampil datanya konstruktornya di sini tadi paling atas tadi. Sudah dipanggil tampil datanya di sini di Sudah konstruktor. juga. Sudah. Sudah ya. Pesan merahnya nggak ada. Nggak ada juga. Bentar, ini susah nih kalau nggak ada pesan merahnya. Kita menekan angka salahnya apa. Coba mungkin di share screen aja sekalian nih kalau nggak ada pesan merahnya. Coba di share screen aja. Oh ya, Bapak stop dulu. Ya, silakan di share screen. Mana share screen-nya belum muncul? Mana dia artinya. Share screen-nya mana yang namanya? Salah salah lahir tadi. Benar aja dah. Coba buka Japanya masih di PHP admin. Kelihatan kan? Coba jalankan tadi ya. Coba di run file. Pesan salahnya nggak ada kan? Nah, Lalu nih. di nggak ada, nggak ada yang salah. Oh, itu bintangnya ketinggalan nih. Itu yang baris Baris 300. 300 nih. Oh, Select bintang. Nah, ketinggalan bintangnya mana? Itu Maha tuh emang dua kan nama table nama kolomnya Mahanya. Mahasiswa. Udah coba jalankan lagi di stop dulu yang ada tuh. Tuh ada 4 yang jalan masih dah. run now. Sama, Pak. Nah, masih kan? Masih. Bawa Nah, lagi. Nah, tuh ada masalah. Masih yang tadi ya. While rs titik next default table model select bintang from mahasiswa. Oh, ini coba dihapus dulu tuh ininya di text fill teks carinya. Coba buka desainnya, coba buka desain. Buka desain yang teks cari itu dikosongkan dulu. Nah, itu dikosongkan dulu nih teksnya. Ya, ada. terus. Oh, mau, Pak. Ya.
sesuai source code-nya tadi ya, sesuai source code yang di tadi. Jika teks carinya tidak kosong, udah sip dah. Hmm. Oke, Bapak share screen lagi yang ya, jadi punya Dandi tadi salahnya adalah karena desain di teks carinya masih ada isinya, sedangkan di source code tadi adalah yang tampil data tadi ya. Nah, ini kan ada source code if jika teks cari kosong, gitu ya. Jika teks carinya kosong, nah cuma di sini ada tanda seru di depannya, berarti ini negasi. Jika teks tidak kosong, kalau tidak kosong maka query-nya adalah yang ini yang jalan. Dia melakukan pencarian. Nah, karena punya dan tidak kosong, maka otomatis yang ini yang jalan nih query-nya. Tapi kalau dia kosong, maka ini yang jalan, tampil semua data. Oke, aman aja sudah. Yang lain masih ada? Biar kita lanjut lagi nih untuk tambah, ubah, hapus. Oke, yang bersih dulu ya, mungkin yang gampang yang bersih dulu. Double klik aja yang bersih. Double klik tombol bersihnya, lalu panggil bersih beserta tampil data. Jadi untuk tombol bersihnya kita panggil metode bersih sama metode tampil data. Jadi artinya ini kita klik tombol yang bersih nih, dua baris saja source code-nya aman ya. Aman, Pak. Kalau sudah, yang tambah lagi, double klik lagi tombol tambahnya, source code-nya kita tambahkan validasi dulu. Jika apa nih? Jika teks npm kosong is empty. Jika npm-nya kosong atau namanya yang kosong, salah, is empty. Jadi yang kita cek cuma npm sama namanya aja yang kita cek apakah sudah terisi atau belum. Jadi jika npm-nya kosong atau ya, ini simbol atau namanya yang kosong is empty namanya, maka untuk bagian if-nya kita tambahkan pesan option n show message dialog menu, kemudian harap isi data mahasiswa dengan lengkap. Ini kalian ngetikkan satu baris saja yang nggak usah di enter juga, satu baris saja. Oke. Jadi ini adalah validasi untuk memastikan npm sama nama tuh harus diinput dulu. Kalau salah satunya ada yang kosong, maka muncullah kotak pesan atau message box. Message box-nya munculnya di option pen titik dua.
Tapi jika sudah terisi dua-duanya, maka step on variable bring SQL sama dengan insert info mahasiswa values no tanda kutip SQL system dot string to text nama tombol get selected item to string to execute. Silakan diketik dulu tombol tambah baris 202 sama 206 adalah validasi, tapi kalau sudah terisi maka kita jalankan proses tambah data. Kita jalankan query insert into. Bapak mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ini kenapa nih J option pen saya nih merah? Di import aja. Ya, ada lampunya import. Adalah. Import aja, Pak. Ya, import. Nah, dia beda package. Jadi harus di import. Nah, Kalau benar ngetiknya ada pilihan importnya. Ada import J option pen gitu. Ini udah selesai tombol tambahnya. Cuma ada merah seperti biasa. Jadi kalau di Java ini, kalau kita mau menjalankan perintah-perintah ke database, dia minta ada try catch-nya gitu. Jadi kalau merah seperti ini wajar aja gitu ya. Jadi jangan bingung kenapa ini merah. Yang penting asal benar aja ngetiknya. Nanti ada pilihan lampu kayak biasa. Pilih yang block
with try catch gitu. Nah, kita pilih yang block ya. Kalau kita pilih yang statement nanti dia try catch-nya per baris kayak gitu. Ini contoh aja ya. Kalau kita pilih yang statement, nah dia try catch-nya per baris. Nah, sedangkan karena ini banyak yang perlu pakai try catch, nah, maka kita pilih yang pakai block tadi. Pokoknya kalau di dalam source code-nya ini ada perintah ke database, insert ini kan ke database nih, paper statement ke database. Nah, dia harus ada menambahkan try catch-nya. Jadi wajar aja nanti kalau kalian ngetiknya merah, tinggal klik lampu, pilih yang block with try catch gitu. Ini pilihannya. Nanti kalau kita pilih yang block, try-nya tuh ada di atas, catch-nya di bawah. Nah, kayak gini jadinya. Ini try, ini catch. Oke, seperti ini jadinya. Berulang lagi. Jadi biar aja merah nih. Yang penting benar ngetiknya. Jadi kalau benar ngetiknya, ya ada pilihan block with try catch. Cuma kalau misalkan salah ngetiknya, biasanya pesan salahnya beda lagi. Eh, lampunya tuh beda lagi yang muncul. Udah ngetiknya sampai tampil data. Sampai tampil data. Benar sudah ya, aman Mas ini. Tadi yang merah banyaknya tadi kita pilih yang blok ya. Jadi kalau sudah ngetiknya ada merah banyak, kita pilih yang salah satu lampu ini sama aja ya. Yang di sini boleh, pokoknya dari 5 ini salah saja nih. Iya sarannya sama sih. Block with bracket, block with bracket sama aja gitu ya. Jadi pilih aja salah satu, misalkan kita yang paling atas, kita pilih block with try catch, tadi munculnya ada try sama catch gitu. Ada try sama catch. Ini di sini. Permisi Pak, untuk kalau saya error pas bagian else-nya itu kenapa ya Pak? S-nya merah. Coba tutup kurungnya, udah benar kan? Tutup kurung. Ini buka kurung awal Oh, if-nya. Ini tutup if. Lalu else-nya, ini tutupnya di sini. Udah pas aja lah ngetiknya. Tutup kurung awalnya sih biasanya kalau yang else if. Tapi kalau masih coba dipoto aja atau di screenshot kirim ke grup oh, lagi. Ya, kita cek lagi. Yang lain juga sama ya. Kalau merahnya beda dari yang ditampilkan di sini, coba dikirim source code-nya atau bukan source code-nya, tapi screenshot-nya. bentar Pak. Yang lain gimana? Apakah ada yang masih bermasalah juga untuk tombol tambah? Hmm. Itu S-nya kapital, harusnya stringnya itu S-nya kapital.
punya region stringnya esa kapital di Oh, baris ini Pak. 2 lalu Oh, iya Pak. tutup tutup kurung kurawal, tambahkan satu lagi di bawah tampil data. Di baris 215 itu harus ada tutup kurung kurawal lagi satu. Oke Pak, di 215 ya Pak. Iya, 215 tambahkan tutup kurung kurawal. Tutup as ketinggalan itu. Ini Hmm. tutup else-nya ini. Karena di bawahnya ada dua tutup nih. Satu Oh buat iya Pak. tutup else-nya, satu buat tutup repart point-nya, buat Ya Pak. append-nya. Gimana masih? Aman sudah? Merahnya sisa yang kuning aja lagi ya, lampu merah kuning, yang blok tadi pilihannya. Jadi kita pilih yang block with try catch tadi nih. Nah, harusnya udah hilang lampunya ya. Gimana sudah? Hilang lampunya? Hilang lampu. Hilang merahnya? Sudah aman Hilang sampai sini? ya Pak. Udah Pak. Padam. Ya, padam ya. Tadi yang blok apa Yang apa blok, yang blok, blok Pak? yang blok. Mm-mm. Biar nanti semuanya nih. Jadi try-nya di atas, catch-nya di bawah. Jadi semua barisnya ini diblok pakai try catch. Nah, bagi yang sudah tidak ada merah lagi, ini udah bisa dijalankan tombol tambahnya. Kita coba ya. Run file lagi, tambahkan datanya, npm bebas 221.1.1.1 EI tambah. Nah, muncul pesan data berhasil ditambahkan, lalu muncul di bawah. Itu kalau source code-nya nggak ada yang merah. Kalau misalkan ada gagal nambah data, cek di bagian output-nya, pesan salahnya apa. Gimana? Aman? Berhasil semua ya? Sip ya. Tambah datanya gimana? Langsung Pak muncul merah datanya. Pak. Waduh, coba dipoto lagi. Yang merah foto lagi. Foto Oke yang Pak. di outputnya, fokus di baris pertama aja ya, baris atas gitu ya. Fokus di Enggak baris apa-apa. atasnya. Kita cek baca nih, kita lihat apa isi pesannya. Yang lain gimana? Apakah sudah berhasil menambah data? Jadi data yang diinput itu langsung muncul di bawah sini nih karena kita panggil metode tampil data. Jadi metode tampil data tuh fungsinya adalah untuk merefresh table yang ada di sini. Apa Oke Pak nih punya. salahnya? Itu suara siapa yang bocor? Coba dicek dulu nih ya. Orang boleh. Tanda tanyanya ada berapa punya Mahdian? Tanda tanyanya ada Oh berapa? itu tambahin kabur. Pak. Tanda tanyanya ada 3. Nih, Oh itu tambahin. tanda tanyanya ada 3. Emang dari tadi nih nggak ada ditambahi dari tadi. Insert into mahasiswa values 0, tanda tanya. Karena tanda tanyanya ada 3, nah maka kita harus memberikan nilai pada ketiga tanda tanyanya ini. Yang pertama ini nol adalah untuk ID-nya, karena ID-nya sudah pakai auto increment, jadi kita nolkan saja. Kemudian untuk yang tanda tanya yang pertama, ini buat npm, ini buat nama, ini buat prodi-nya. Lalu di sini kita jelaskan nih, tanda tanya nomor 1, nilainya diambil dari teks npm. Hmm. Jadi yang 1, 2, 3 ini merujuk ke tanda tanya, gitu ya. Karena kolomnya ada 4, yang satu adalah auto increment. Nah, jadi yang kita fokus pada 3 kolom ini aja. Yang Masih belum npm, bisa Pak.
Masih ya. Coba dipoto dulu source code-nya yang masih slow view. Yang tombol tambahnya coba dipoto. Hmm. Yang tombol tambah. Ya yang source code yang ini nih. Coba dipoto. Yang lain gimana? Aman juga ya? Tidak berhasil semuanya. Itu satu semua punya Mahdian itu. Kenapa? Kalau kan dua, tiga. Ini sininya dua, Oh ini itu tiga. begitu. Udah bagus copy paste cuma lupa mengganti sininya nih. Ini dua, ini tiga gitu ya. Karena mungkin mengcopy dari atas tadi ya, copy yang ini, paste di bawah, yang diganti cuma di sininya aja. Yang ininya belum. Pak, saya pas mau ngeran tambahnya error, Pak. Merah juga Muncul kan sama kayak merah-merah. punya Mahdian. Bentar, Ya Pak. coba dipoto salahnya apa? Coba dipoto. Hmm. Kalau di screenshot mungkin salahnya apa merahnya. Hmm. Aduh, tulis merahnya apa nih? You have an error insert into mahasiswa values. Itu values kan balues kalau punya Reja tadi. Di sininya values lah. Reduce. Reduce. Oh, Itu apa tuh? oh iya. Value. Itu B ya? Untuk ke B ke P gitu. Iya, V. oke. Oke, V. Values. Hmm. Ini query-nya query dasar ya. Masih yang tambah-tambah aja. Insert, insert. Harus di luar kepala ada nih query-query seperti ini. Insert, update, delete. Mana sudah bisa? Hmm. Bisa sudah aja. Ada yang salah. Tambah datanya. Bentar, Pak. Saya coba, Pak. Punya Mahdian gimana Mahdian? Udah jalan? Ah, sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Mahdian gimana udah? Ulun belum Pak. Masih salah kah? Masih Pak. Aduh salah di mana Waduh. Pak? Apalagi pesan salahnya, pesan merahnya apa? Masih sama kah? Atau beda lagi? Yang mana ya? Yang anu Pak. Sedang ulun Coba coba cek, cek merahnya tambah. lagi. Iya, cek merahnya lagi yang di atas itu biasanya ada beda lagi salahnya. Pak, Ya, punya Syarifah nggak mau muncul data di tabelnya Bapak. yang mana? Nah, yang pas di run kan? Yang ininya kan nggak muncul? Ini Pak, pas di Iya random Pak, udah yang itu muncul. Pak. Ada pesan merahnya kah sama kayak yang di outputnya sih ada nggak merahnya? Ada dak. Hah? Sama kayak punya Aulia tadi mungkin nih desainnya sudah dikosongkan ya yang tekstilnya ini sudah dikosongin yang tekstilnya. Teks carinya dikosongi dulu. Yang di bagian properties nih harus kosong dulu dia. Ini udah terasa udah hampir 40 menit lagi ya. Ini sisa beberapa detik lagi untuk sesi 3. Sesi apa nih? Sesi 3. Sesi 3. Satu sesi lagi ya. Yang masih masalah silakan dikirim aja. Eh, Salahnya di mana? Kalau ada merahnya, kalau nggak ada merahnya, B. Di share screen aja kalau nggak ada merahnya. Ya kita cek sama-sama. Aku sih pakai auto increment sih. Mungkin kayaknya punya punya Mahdian ini auto incrementnya belum terchecklist mungkin di tabelnya. Nambahnya di mana Pak?
di tabel mahasiswa di pakai apa? PHP MyAdmin lah atau pakai Iya, Heidi. Nah, itu berarti kalau PHP pakai admin. pakai PHP MyAdmin itu dibuka strukturnya dulu, Sudah. tuh edit aja tuh, edit yang kolom ID, Yang diubah loh, Pak. ya diubah. Nanti di checklist tuh harusnya ada auto increment-nya, AI biasanya, Oh, tulisannya AI AI. bisa. Iya, AI-nya Oke, di Pak. checklist. Tetap pakai. Nah, itu kalau sudah di checklist, dah finish, coba dijalankan lagi. Karena pesan salahnya tadi kalau dibaca ID tidak boleh kosong. Nah, itu biasanya kalau seperti itu lupa menambahkan auto increment-nya. Udah tahu, coba dulu lah. Cari Pak Hadi gimana? Saksikan nggak dulu? Kalau nggak ada merahnya Yes, susah. tahu, Pak. Oke. Pak sudah mau. Thank you, Bapak. Oke. Ada lagi yang masih bermasalah tambah data mahasiswa. Ya, kita lanjut ke mana nih? Yang ubah ya. Jadi kalau sudah kita ke ubah lagi. Karena ini sesi terakhir harusnya udah selesai semua nih. Ubah, hapus, cari, sama pilih data. Gitu ya. Oke, kita ke ubah biar kita bisa selesai semua nih, fiturnya. Klik 2 kali di tombol ubah. Yang ubahnya klik 2 kali ya. Klik 2 kali tombol ubah. Source code-nya copy aja dari yang tombol tambah. Semuanya gitu ya. Jadi source code yang ada ditambah itu copy semua. Jangan tanggung-tanggung mengkopinya paste, copy semua dari if sampai tutup kurung kurawal. Ini yang di sini. Sisakan satu ya. Ini yang satunya kan punyanya punyanya void. Ini punyanya if. Jadi source code yang punya tambah ini kita copy semua. Jangan ketinggalan mengkopinya dari if-nya. Dari if sampai tutup kurung kurawal if. Kemudian pastenya di button ubah. Di button ubah gitu. Oke, apa yang beda di sini untuk ubah? Yang pasti adalah query untuk ubah datanya. Masih ingat query-nya seperti apa? Ada yang ingat ya? Ubah data yang bisa yang masih ingat dapat 100. Update Pak, update. Update apa lagi? Update apa? Update mahasiswa. Mahasiswa. Habis itu Set. Update set, mahasiswa set. set apa lagi? Set Set NPM npm sama dengan teks NPM. tanda tanya, jadi yang kita pakai tanda tanya, Tanda lalu tanya. nama lengkap, Lalu nama sama lengkap. dengan kolom kedua nama lengkap, kolom ketiga adalah lengkap masih ingat ya, prodi sama dengan tanda tanya juga, where, lalu acuannya. Ini kalian ngetiknya lurus saja, lurus ya. Maksudnya satu baris saja nggak apa-apa ya. Ini karena ayahnya nggak cukup, bapak enter, where ID sama dengan tanda tanya. Oke, jadi perbedaannya di sini, perbedaan yang mencolok antara ubah sama hapus adalah query-nya. Untuk ubah data kita pakai update. Makanya ini ya query yang CRUD ini sangat terpakai sampai nanti skripsi ya. Jadi ya harusnya udah di luar kepala yang kayak gini. Udah gak perlu buka-buka buku lagi gitu ya. Langsung aja query update apa query ubah apa langsung update nama tabelnya set nama kolom-kolomnya gitu ya. Nah, ini sampai skripsi, sampai membuat aplikasi skripsi, sampai nanti mau udah lulus, project besar, tetap pakai yang ini yang dipakai nih query-nya. Update mahasiswa, set NPM sama dengan tanda tanya, nama lengkap sama dengan tanda tanya. Yang ini adalah sesuai nama kolom di database ya. Ini samakan,
Nah, where ID sama dengan tanda tanya. Oke, perbedaannya adalah jumlah tanda tanyanya. Tanda tanya yang ada di sini ada 4 gitu ya. Karena ada tambahan ID. Kalau ditambah dia nggak ada tanda tanya untuk ID karena sudah auto increment. Nah, untuk yang update kita perlu menambahkan satu tanda tanya untuk ID. Dapat dari mana ID-nya? Sedangkan di desain itu nggak ada ID, gitu ya. Di desain kan kita nggak ada membuat ID gitu. Karena kan ID-nya auto increment. Jadi kita sembunyikan aja sekalian gitu ya. Set string. Nah, karena tanda tanyanya ada 4, maka tambahkan satu set string lagi untuk tanda tanya yang keempat, gitu ya. Karena tanda tanya ada 4 nih di sini nih. Nanti kalau misalkan kolomnya banyak gitu ya, misalkan kolom yang kalian kerjakan nanti ada 15. Nah, maka nanti kemungkinan ada 15 tanda tanya jadinya. Tinggal disesuaikan. Ini contoh kasus nih sedikit kolomnya. Nah, lalu untuk yang tanda tanya keempat, ini kita buat nanti variabel namanya ID. Kemarin belum kita buat lagi ya. Jadi dia dulu merah di atas, merah di ID-nya, karena kita belum buat variabelnya lagi. Coba dulu ya. Oh ya. Oh, sip. Ya, ini tadi tambahannya cuma satu baris ini, pst titik set string 4 lalu ID. Karena tanda tanyanya di query-nya ada 4 gitu ya. Ada 4 tanda tanya. Kenapa harus 4 ya? Emang query-nya ada 4 gitu ya. Nih query 4 ya. Kalau yang tambah tadi kan cuma 3 tanda tanyanya. Jadi tanda tanyanya adalah parameter gitu ya. Jadi nilai Sari, sok dari tuh request. Sari, sok lah. Wah, Sari, ini sok. Sabar, Wan. oke, sudah merah ya ID-nya. Tadi kita klik lampu di ternyata bisa nih. Klik lampu, pilih yang create field ID. Nih, kita pilih ini. Bukan yang lokal ya. Kalau lokal nanti deklarasinya cuma di bagian sini. Nah, kita pilih yang create field ID. Jadi kita membuat variabel yang sifatnya global. Nanti ID ini akan kita ambil berdasarkan nanti data yang dipilih, gitu ya. Oke, sudah ada pilihan yang ini, create field ID, ada pilihannya. Kalau kita pilihnya tadi di atas bertambah ya di atas tuh. Ada privat string ID di atas. Di sini kita ada deklarasi satu buah variabel namanya ID. Ini di atas nih. Privat string ID ini hasilnya. Jadi kalau kita klik lampu tadi create field ID, dia menambah satu variabel di atas. Ampun duluan banyak bener Pak ya. Lampunya Iya. add import for Di paling bawah. yang bawah. Iya, Mana coba di lampunya? scroll dia paling bawah. Lampu apa? Yang mana lampunya? Pas Kalau dipilih yang di di tengah. 8.2 tuh Pak, banyak gitu Pak di atasnya. Oh, pilihannya Jadi banyak dia gitu di ya? scroll ke bawah. Oh. Iya Pak, Namanya apa Dev? paling bawah. Atau kalau Paham nggak mau Pak? ribet, kita deklarasi ke atas aja nih, ketik manual aja di atas nih kalau nggak mau ribet nih. Iya. Hmm. Yang Nah, paling ketik di bawah tuh atas. yang create field ID Nah, in database app view mahasiswa view. pokoknya ada create field sih pilihannya, ada Oh, create field. Nah, atau kalau bingung ya tulis manual aja, privat string ID gitu. Udah ya, udah hilang merahnya ya. Oke, ini yang makasih. ubah, udah aja.
Udah, Pak. Oke, ini yang ubah belum kita bisa coba. Walaupun source code-nya udah selesai, ini belum bisa kita coba ya. Karena kan kalau kita jalankan, tombolnya nggak aktif ubahnya. Ubah ini nanti akan aktif kalau kita pilih datanya di sini. Ini kan belum aktif begini, belum kita tambahkan source code-nya lagi. Jadi biarnya dulu kita lanjutkan ke hapus lagi ya. Kita lanjutkan ke hapus. Jadi yang ubah biar aja dulu kita lanjut ke hapus. Double klik lagi yang tombol hapusnya. Nah, source code-nya apa ya? Eh, kita copy deh. Ketik manual aja mungkin ya. Ketik manual aja karena beda sedikit ya. Ketik manual aja. Pertama kita minta konfirmasi dulu. J option pen. So confirm dialog. Nah, kita minta konfirmasi. Jadi sebelum dihapus, minta konfirmasi dulu. Apakah ingin menghapus data mahasiswa ini, kemudian hapus, lalu tipenya yes no. Yes no ini adalah no. Apakah ingin menghapus data mahasiswa ini? Jika konfirmasi adalah yes atau no, maka jalankan query-nya. Delete from mahasiswa where ID sama dengan tanda tanya. Kemudian form, bukan PST, PST dengan form, return statement STM, STM. Kemudian dengan eksekusi ya, PST, eksekusi, set string. Set string, satu dapat dari ID. Oke, yang untuk dari string SQL sampai bersih tampil data sebenarnya bisa kan copy aja dari yang ubah atau tambah ya. Cuma nanti diganti query-nya. Jadi delete from mahasiswa web ID PST itu kalau misalkan mau ngetik manual silakan seperti ini. Ya terbiasa ngetik gitu ya. Biasanya kalau terbiasa itu nempel di otak di sini. Kalau copy paste biasanya besok hilang gitu ya. Oke, ini tombol hapus. Jadi pertama kita minta konfirmasi dulu apakah ingin menghapus data ini. Nah, jika yang dipilih adalah yes, nol ini yes ya. Yes. Jika nolnya adalah yes, maka jalankan proses hapus data.
query-nya untuk menghapus delete form mahasiswa. Jadi source code itu sebenarnya hampir sama aja dengan yang ubah atau hapus. Bedanya beda di query. Kemudian karena di sini cuma satu tanda tanya, nah maka set string-nya juga satu aja. pst titik set string satu yang didapat dari variabel ID. Lalu execute update. Jalankan perintah delete-nya. Kalau dia nggak ada masalah, muncullah pesan data mahasiswa berhasil dihapus, berhasil, lalu ini tipenya adalah informasi ya. Ini satu ya, bukan nol. Nggak salah, ini satu harusnya. Yang satunya ada informasi, yang nol itu warning. Nah, sama kayak tadi merahnya ya. Pokoknya kalau belum ada try catch, pasti merah nih. Jadi yang ada Itu di PST, blok ya, PST, Pak. ya sama kayak tadi, blok gitu ya. Pokoknya kalau dia belum ada try catch dan di dalamnya ada proses ke database, ada proses interaksi dengan database, ini kan ada delete, ini kan ke database. Berarti dia minta try catch, pilih aja blok gitu ya. Nah, ini udah selesai. Tiga merahnya karena ini di sini ada tiga PST. Jadi kalau PST ini dia pasti minta try catch gitu ya. Jadi kalau tidak ada salah ngetiknya tiga yang merah. Pertama di query-nya, yang kedua di parameternya, yang ketiga proses eksekusinya. Nah, tinggal kita pilih salah satu, bebas saja pilih yang mana. Yang penting pilihnya adalah yang block, block with try catch. Nah, selesai nih harusnya. Nah, cuma belum bisa kita coba karena tadi tombol ubah sama hapusnya itu kan tadi nggak aktif, gitu ya. Jadi nggak bisa kita coba dulu nih. Jadi sementara ditampung dulu biar aja. Ini belum bisa kita coba untuk mencoba hapus sama ubahnya. Ya, karena kan pertama kali jalan dia nggak aktif. Kenapa nggak aktif? Ya karena tadi eh, kita ada menjalankan metode bersih. Di metode bersih tadi itu kita atur btn ubah set enable-nya false, btn hapus set enable-nya false gitu ya. Kenapa dinonaktifkan? Ya supaya pengguna nanti harus memilih data dulu. Jadi kalau mau mengubah data atau menghapus data, pengguna harus pilih data terlebih dahulu. Biar tidak terjadi kesalahan nanti waktu menjalankan programnya, maka pengguna harus klik data salah satu dulu. Kalau kita klik, nah maka nanti ubah hapusnya aktif. Oke, itu untuk tombol hapus udah nggak ada yang merah ya, aman kayaknya ya. Oke, nah sini berarti aman nih biasanya. Oke, kalau sudah, kita ada satu event lagi supaya ubah hapusnya aktif. Maka pengguna harus memilih data di table. Nah, maka kita akan tambahkan event pada tabelnya. Kita kembali ke desain dulu. Kembali ke desain. Kemudian pada tabel mahasiswa yang ini, klik kanan, pilih yang event. Jadi ini kita nggak bisa double klik ya. Kalau double klik ini defaultnya apa? Coba dulu ya. Kalau double klik eventnya adalah nggak ada, nggak bisa gitu ya. Jadi harus lewat event, lalu pilih key, bukan key ya, mouse ya. Pilih yang mouse clicked, ketemu eventnya, mouse Ya, clicked Pak. saat kita klik gitu ya. Jadi kita pilih yang mouse clicked nih. Pastikan klik kanannya di bagian tabelnya, jangan di tombol tambah lah. Di bagian sini, di table nih. Klik kanan di tabelnya, event, mouse clicked. Nah, selesai. Nah, di sini source code-nya kita tambahkan untuk mengaktifkan tombol ubah tadi. Jadi pertama kita ambil dulu
baris yang dipilih, tabel mahasiswa titik get selected row, get selected rows mana? Setelah dapat baris yang dipilih, kita ambil nilai pada masing-masing kolom. Teks npm, set teks, satu, kedua, teks nama, dua, combo prodi, set selected item. Wait, set selected item udah bisa. Gitu. Set selected item udah bisa. Teks udah bisa gitu. Teks. Set select nggak bisa ya. Combo prodi-nya untuk combo nggak ada nih. Set teks nggak ada. Set apa ya? Set. Indeks itu ya. Ini sementara kita pause dulu ya, yang combo box ini nggak dapat. Yang bisa dulu btn tambah, set enable-nya pause, btn ubah, set enable-nya true, btn hapus juga true. Udah. Untuk combo box belum dapat nih linknya.
ya. Lalu combo kode set selected item. Ini bisa, ini bisa. Oke, ini yang combo box tadi ya, tadi nggak bisa, ini nggak bisa. Bedanya cuma pakai set selected item kalau combo box. Spotnya hampir sama. Ini dipindahkan ke atas aja. Oke, ini source code untuk menambahkan event pada tabel mahasiswa. Jadi kalau kita klik tabel mahasiswa, pertama kita ambil dulu barisnya. Kita harus tahu ya, kita harus tahu dulu baris berapa yang dipilihnya. Nah, setelah dapat baris yang diambil, nah kita bisa mengambil data berdasarkan yang dipilih. Untuk mengambil data dari tabel mahasiswa, kita gunakan fungsi getValue. Ambil data pada value, nah di sini ada dua parameter, pada baris berapa dan kolom keberapa. Nah, untuk barisnya sudah dapat sini tadi. Lalu kita ambil kolomnya, kolom 0. Dia urutannya dari 0 ya, urutannya dari 0, 0 itu adalah ID. Jadi kita ambil ID-nya, ditampung di variabel ID. Lalu kita ambil kolom 1, yaitu NPM, kita munculkan di teks NPM. Ambil pada kolom yang kedua, tampilkan di teks nama, ambil pada value yang ketiga, kolom yang ketiga, tampilkan pada combo box. Lalu tombol tambahnya nggak aktif lagi nih, ubah sama hapusnya aktif. Nah, kalau ini sudah, harusnya udah bisa jalan semua nih ininya, ubah sama hapusnya. Kan file, dan source code. Kita pilih datanya dulu, pilih datanya. Nah, maka langsung muncul di bagian teks npm, teks nama, prodinya langsung terpilih otomatis. SI, ini SI, jeli 2, ubah. Ini udah berubah ya, jeli 2. Hapusnya, kita hapus anggota yang kosong ini. Ini karena datanya kosong, dia merah ya. Itu. Dan hapus. Yes. Ya. Ini bisa dihapus. Hapus. Hapus. Jadi data yang kosong ini jadi masalah gitu. Nah, data yang kosong jadi masalah. Masih tetap jalan programnya. Hapus. Oke. Lagi. Oke, kalau sudah jalan semua ini ubah sama hapusnya. Penakalan gimana? Aman ya? Aman ya? Udah masalah ini. Sampai sini. Ubah sama hapus. Kalau ada masalah silakan dipoto merahnya apa, lalu di screenshot, dikirim ke grup. Nah, di Zoom chat Bapak kirimkan link untuk presensi. Silakan diisi di Zoom chatnya. Bapak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini kan saya tadi itu berhasil saya tambahkan, habis itu saya hapus. Berhasil. Terus saya tambahkan lagi itu malah kelewat yang nomor yang saya hapus. Jadi misalnya nomor 3 saya hapus. Ya, karena kita kan pakai auto increment.
Jadi emang gak masalah itu, Ya, karena tuh pakai auto increment tadi. ya. Karena pakai auto Berarti aman increment, aja, Pak. jadi aman aja. Jadi kalau pakai auto increment emang seperti itu untuk menghindari terjadinya duplikat ID gitu. Jadi kalau kita hapus nomor 5, kita tambah data dia langsung nomor 6 gitu. Itu Pak, izin bertanya, Pak. ya silakan. Yang absen pian kirim nih pertemuan berapa, Pak? Pertemuan 3. Oh, ini. Terima kasih banyak, Pak. Ya, pertemuan 3. Nanti Nggih. satu kali lagi pertemuan kita yang keempat minggu depan. Linknya ada di Zoom chat ya. Itu link absensi. Cuma nanti kita ada lagi foto sesi bersama gitu ya. Sebagai bukti kegiatannya juga. Masih ada waktu 10 menit lagi. Cuma jumlahnya sisa 7 menit ya. Oke, sedikit lagi yang mana lagi nih yang belum nih? Yang belum apa? Yang cari itu Pak gimana tuh Pak? Oh, yang cari belum ya? Oke, yang cari lagi nih tinggal kita tambahkan append di teks carinya. Kita buka desain lagi, kemudian pada teks cari, klik kanan lagi. Append yang kita lakukan adalah key release. Key release. Key release. Di teks carinya. Jadi di teks cari, klik kanan, pilih append, pilih key, pilih key release. Key release ya. Bisa ketemu append-nya, klik kanan di teks cari, pilih append, pilih key, key release, key release. Apa source code-nya? Apa nih? Tahu nggak? Apa yang kita panggil di sini? Source code-nya satu baris aja. Ada yang tahu nggak? Source code-nya satu baris, yaitu T tampil data. Jadi source code-nya cuma tampil data. Kenapa tampil data? Kalau kalian perhatikan source code-nya lagi, di tampil data itu kan buat menampilkan data. Lalu di sana kan ada if. Nah, jika teks carinya tidak kosong. Jadi kalau teks carinya tidak kosong, maka dia akan menampilkan data sesuai yang kita ketik. Gitu ya, ini udah jalan nih. Udah bisa kalian ketik nih. Contoh, kita ketik yang ada huruf Z-nya. Nah, maka muncul Jelani. Kita hapus, tampil semua. Kalau kita ketik huruf S, nggak ada. Nah, ini ada ini. Hapus lagi, tampil semua lagi. T, yang ada huruf T-nya, nggak ada. Dia berdasarkan nama lengkap gitu ya. Karena query-nya kan select bintang from mahasiswa, where nama lengkap. Ini kan query-nya adalah yang di sini nih. Fokusnya di baris 372 kalau punya Bapak ya. Select bintang from mahasiswa, where nama lengkap, like, ya, ada query like-nya. Ya, mungkin paham aja, ini itu kan fungsinya cari data di tabel mahasiswa yang nama lengkapnya mengandung huruf yang kita ketik di teks cari. Jadi sesuai yang kita ketik di teks cari itu akan muncul. Kalau ininya tidak kosong nih. Jadi kalau ininya tidak kosong, akan melakukan proses pencarian. Nah, berarti udah selesai semua nih. Fitur CRUD-nya beserta carinya udah selesai semua. Yang tampil yang huruf Z, maka muncul Jelani. Cari huruf L, yang ada L-nya, maka tampil keduanya, Jali, Jelani. Yang ada J-nya, Jali. Oke, oke. Gimana, aman dah sampai sini? Ini teknik pertama yang kita gunakan untuk CRUD, yang mana source code-nya tanpa menerapkan konsep PBO, tanpa ada enkapsulasi,
pewarisan, abstraksi, polimorfis ya. Nanti kita terapkan dengan konsep yang kedua yang mungkin nanti akan eh, lebih sulit sedikit gitu ya. Nah, gimana? Ada yang bermasalah sampai sini? Kalau ada silakan nanti dipoto, dikirim di Gak grup. bisa, Pak. Apanya nggak bisa? Yang mana? Ubah, hapus. Copy, Pak. Yang Yang mana? cari, Pak. Yang cari apa? Ada merahnya nggak di outputnya? Tapi klik tidak bisa, Pak. Diklik, jangan diklik, diisi. Dicari maksudnya, Pak. Query-nya mungkin salah nih. Ada pakai ini. Coba di copy yang di Telegram aja query-nya. Kan di Telegram sudah ada. Yang query select-nya ini nih. Takutnya salah ketik di sini. Itu bagian apa, Pak? Bagian cari, apa, Pak? Yang tampil data. Tampil data, ini kan yang teks cari tadi itu dia memanggil fungsi tampil data. Nah, fokus pada SQL-nya ini aja, apakah udah benar atau salah nih. Karena ini yang untuk pencariannya. Coba dipoto aja mungkin tampil datanya, coba dicek. Foto tampil data kirim ke grup. Ya, kita cek lagi. Pak, izin nanya Pak, Ya, silakan. yang button ubah tadi udah bisa kah? Udah jalan, coba lah. Oh, pun ulun salah Pak. Nah, coba dikirim ininya, fotonya. Oh, Ini contoh. Jelani, kita klik Jelani, kita ganti jadi Jelani 2, ubah. Ini pusatnya belum diganti ya, data masih diperbarui harusnya. Ini udah diubah nih Jelani 2. Ubah jadi teknik sipil, ubah jadi teknik sipil. Closing. Nah, cuma karena waktu Zoom-nya mau mati, ini sisa 1 menit lagi, kita foto dulu ya dokumentasi. Silakan diaktifkan dulu videonya, untuk dokumentasi kegiatan kehadiran pada malam hari ini. Karena waktunya sisa beberapa detik lagi Zoom-nya mau mati ini. Jadi yang belum selesai, silakan dipoto, kirim ke grup, nanti Bapak cek ya. Oke, silakan diaktifkan dulu videonya buat dokumentasi kita pada pertemuan malam hari ini, pertemuan ketiga. Waktunya sisa beberapa detik lagi mau selesai. Oke, demikian untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap dari Bapak, mohon maaf. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih Thank you, Bapak. Pak.